Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya hingga kini tidak ada dari circle pesantren khususnya Nahdiyin atau Muhammadiyah yang terlibat di dalam jaringan radikal teroris. Setidaknya ada beberapa faktor yang membuat kalangan santri khususnya Nahdiyin sangat sulit untuk didoktrin oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik global maupun kepentingan-kepentingan luar negeri yang ingin memecah belah Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Warga Nahdiyin khususnya kalangan santri di pesantren-pesantren bukan tidak mengajarkan yang namanya fikhul jihad, ya, atau fikhus siyasa, fikih tentang jihad, atau fikih di dalam berpolitik, atau fikhul muamalah, fikih di dalam bersosial dan lain sebagainya. Semuanya diajarkan oleh para kiai, para ustadz. Tetapi ketika kita masih di pesantren, para ulama, para kiai selalu mengajarkan kepada kita adanya ketersandingan teks dan konteks, kemudian bagaimana mengkontekstualisasikan teks itu di dalam konteks kekinian, dan bagaimana kita mengambil ibrah, hikmah ketika teks itu diturunkan atau diciptakan. Jika dia fikih, bagaimana konteks produk itu lahir yang kemudian termaktub atau tersalinkan di dalam kitab-kitab fikih itu sendiri. Artinya kalau kita belajar fikih di pesantren, kita tidak saja diajarin tentang fikih ansih, tetapi kita diajarkan tentang qawaidul fiqhiyah, kemudian kita diajarkan yang namanya usulul fiqhi. Kenapa dua perangkat ini menjadi penting di dalam konteks kita belajar fikih? Agar santri itu terbiasa bagaimana membawa sebuah teks ke dalam konteks kekinian dan tidak menempatkan sesuatu pada yang tidak pada tempatnya. Karena yang dimaksud juga dengan kata zolim itu tidak sekedar ketika saya melakukan Anda seenaknya saja, tidak. Di dalam teks juga orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia masuk dalam kategori zolim. Misalnya kita berbicara tentang fikhus siyasa atau fikrah siyasa, pemikiran seseorang tentang berpolitik. Ya, dulu ketika Nabi wafat, ya, kemudian dilanjutkan dengan 4 sahabat Nabi yang kita kenal, itu mereka disebut empat-empatnya dengan khulafa rasyidin atau khulafa rasyidun, dan masing-masing mereka disebut dengan khalifah. Tetapi tidak ada satupun di antara 4 sahabat Nabi yang menerapkan yang namanya sistem khilafah Islamiyah. Nah, tetapi kalau kita menggali nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang sebenarnya juga tidak membutuhkan khilafah Islamiyah itu sendiri. Misalnya tentang pencurian. Ketika ada seseorang mencuri, ya, bagaimana kita menyikapi pencurian tersebut? Ya, kita tanpa perlu menerapkan yang namanya sistem khilafah Islamiyah, kita sudah bisa mendapatkan solusi. Apa itu? Bahwa tidak selamanya teks yang dulu pernah ada bahwa orang ketika mencuri harus potong tangan, ya, dengan ketentuan dan batas yang setelah ditetapkan oleh para ulama fiqhiyah. Tetapi di dalam konteks kekinian, khususnya di dalam konteks kita berpancasila dan ber-NKRI, maka yang kita potong adalah kesempatannya, ya. Artinya apa? Di mana teks itu turun dan di mana kita menempatkan teks itu. Makanya ketika saya dulu belajar di pesantren pun, cerita-cerita maupun kisah-kisah serta kejadian-kejadian yang berkenaan dengan pencurian sampai pada sebuah kesimpulan.
di dalam kita ber-NKRI kita bisa tetap menerapkan yang namanya ajaran-ajaran maupun syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana membawanya itu satu keahlian tersendiri, ya. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja mengajarkan yang namanya tentang apa itu Islam, ya, apa itu agama, tetapi Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara membawa agama dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh welas asih, dengan penuh kedamaian, ya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, dari tindakan kita, dari perlakuan kita, itu semua berpayung pada titik kesamaan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Jadi aspek pertama mengapa santri sangat sulit menjadi bagian dari gerakan radikal teroris adalah karena kita diajarkan adanya kesatu paduan ketika kita belajar sebuah aspek konteks dan kontekstualisasi. Nah, misalnya ketika para kiai mengajarkan kepada kita mengapa dulu ada namanya resolusi jihad, dijelaskan sama kiai asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, bagaimana para kiai mengambil melegitimasi gerakannya dengan hal-hal yang bersifat normatif, itu diajarkan, dan cara pengambilannya bagaimana, kemudian bagaimana istimbatul ahkamnya, kesimpulan dari segi hukumnya, apakah bertentangan, jangan sampai melakukan sesuatu tetapi bertentangan dengan agama, itu dipikirkan, dijelaskan kepada kita semua. Akhirnya hingga gini tidak ada namanya santri yang terlibat di dalam gerakan radikal teroris, kecuali santri-santri, ya, yang misalnya dia bergabung dengan kelompok kanan atau kelompok-kelompok Islamis lainnya yang memiliki cantolan di luar negeri, wabil khusus kepada santri-santri di pesantren yang terlibat dengan gerakan nasional. Nah, dan yang kedua, ya, mengapa santri-santri, ya, khususnya di Nahdiyin lagi-lagi dan Muhammadiyah agak sulit didoktrin oleh kelompok-kelompok yang memiliki ambisi kudeta, ambisi untuk menguasai pemerintah, ya, sebagai wujud komitmen mereka dengan amir-amir yang ada di luar sana. Karena apa? Para santri khususnya di seperti saya ketika nyantri di pesantren Nahdiyin, kita diajarkan yang namanya cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu, ya, mungkin Anda juga yang pernah mondok di pesantren, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Dan ini sebenarnya kita di sini bukan berbicara tentang apakah ini hadis atau bukan. Kita berbicara tentang hikmah dari perkataan atau qaul itu, ya, karena kita menerima dari kila. Kita menerima perkataan ini dari ini dan ini. Yang pada intinya kita diajarkan tentang bagaimana setelah kita belajar wawasan keagamaan, kita diajarkan oleh para kiai tentang wawasan kenegaraan. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, setelah itu para kiai, ya, para ulama mengajarkan kepada kita aspek yang ketiga. Apa itu? Aspek wawasan keumatan. Ya, wawasan keumatan. Jadi wawasan keagamaan, wawasan kenegaraan, dan wawasan keumatan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim jangan sampai menjadi batu sandung atau justru mengurangi simpatik orang terhadap agama Islam yang kita anut ini. Nah, karena orang-orang yang terlibat di dalam jaringan gerakan radikal teroris, mereka hanya berkutat pada aspek-aspek yang sifatnya fikroh sia-sia, yang pada aspek tatanan perpolitikan, tetapi mereka tidak dibalut aspek itu dari wawasan keagamaan yang baik dan benar, kemudian juga tidak dibalut dengan wawasan keumatan yang baik dan benar, lebih-lebih wawasan kenegaraan yang memiliki haluan atau aliran ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian, jadi kita tadi berbicara tentang wawasan keagamaan, wawasan kenegaraan, dan yang terakhir wawasan keumatan. Pada aspek ini saya sangat banyak belajar daripada almarhum Ki Haji Ahmad Hashim Muzadi. Tanpa ketiganya, ibarat kita memiliki tubuh tapi kita tidak memiliki tangan,
kita memiliki tubuh tetapi kita kehilangan akal sehat, kita memiliki tubuh tapi kita tidak memiliki kaki. Nah, bagaimana ketiganya trilogi ini kita aplikasikan, kita ejawantahkan di dalam konteks NKRI, di dalam konteks berbineka tunggal ika, di dalam konteks berundang-undang 1945, di dalam konteks berpancasila, ya, agar apa? Kita menjadi muslim dan juga seorang nasionalis. Nah, mengapa orang-orang yang terlibat di dalam gerakan radikal teroris ini suka meminjam istilah-istilah yang sebenarnya sudah lama kita mengenal di dalam dunia pesantren. Pertama, tidak saja mereka ingin memperburuk atau merubah mindset orang terhadap istilah tersebut. Misalnya seperti khilafah. Sebenarnya kita ini bukan hal yang baru ketika kita berbicara tentang khilafah. Justru orang Hizbut Tahrir ini yang ketinggalan untuk berbicara tentang khilafah. Ulama-ulama kita, ya, apa-apa yang kita jadikan referensi di dalam dunia pesantren itu sudah jauh lebih dulu berbicara tentang khilafah sebelum adanya Taqiyuddin An-Nabhani, sebelum adanya Abdul Qadim Zolum, sebelum adanya Syekh Abu Rostah dan amir-amir Hizbut Tahrir, serta amir-amir ISIS, amir-amir Al-Qaeda, amir-amir Ikhwanul Muslimin, ya, amir-amir Jamaah Ansarud Daulah, amir-amir dari Khilafatul Muslimin, dan para penyusung khilafah Islamiyah ini. Kita, para ulama kita yang kemudian ilmunya sampai kita terima hari ini, sudah berbicara aspek itu. Tetapi kenapa kita tidak menjadi seorang yang memiliki hasrat untuk mengkudeta negara? Karena apa? Kita diajarkan bahwa khilafah itu bukan sebuah sistem yang mutlak yang diajarkan Nabi dan diwajibkan oleh Nabi. Kita menerima itu bahwa itu adalah sebuah produk sejarah, ya, yang bagaimana kita mengambil ibrohnya, dan kini kita menerima konsep nation state, ya, pasca runtuhnya khilafah Turki Utsmani tahun 1924 itu, dan kita menerima ini dan kita tinggal mengisinya, bahwa kita bisa mengamalkan ajaran Islam, kita bisa mengamalkan syariat Rasulullah SAW di dalam konteks berpancasila, ber-NKRI, dan berundang-undang 1945. Disinilah letak kekosongan yang ada pada kelompok mereka. Apa itu? Bagaimana teks itu kita bawa dan kita sandingkan dengan konteks yang ada di Indonesia. Tetapi menurut hemat saya, kenapa mereka terus menyuarakan itu? Karena pertama, tokoh-tokoh mereka tidak memiliki ketersambungan sanad dengan ulama-ulama yang menjadi penyokong, pendiri, ya, yang ikut terlibat di dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda cari saja kelompok HTI, tokoh mereka siapa? Tidak memiliki sanad keilmuan, sanad ke NKRI-an dengan ulama-ulama yang ada di circle kita. Jamaah Ansarud Daulah, ISIS, ya, mereka tidak memiliki ketersambungan atau jejaring ulama, ya, dengan ulama Nusantara itu tidak ada, kecuali kelompok-kelompok Hizbut Tahrir itu mengklaim ulama ini, ulama ini, ulama ini. Tetapi kalau kita berbicara secara jernih, secara tulus, maka saya katakan tidak ada ulama di antara mereka yang memiliki ketersambungan sanad dengan ulama-ulama yang ada di NKRI yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pertahankan pertama wawasan keagamaan, wawasan kenegaraan, dan yang terakhir wawasan keumatan. Tiganya menjadi bekal yang diberikan para kiai kepada kita sebagai santri, dan ketiganya harus kita pegang erat-erat, kuat-kuat, agar kita tidak bisa dirayu, digoda, ya, dan kita tidak akan terkena virus dari orang-orang yang golong di dalam gerakan radikal teroris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.